Oke teman-teman, simak video penjelasan kali ini tentang perawatan penyepraian pada cabai di masa musim hujan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya petani cabai dan terong. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeprai cabai di masa musim hujan ya teman-teman. Jadi di saat cabai musim hujan ya tentunya teman-teman menggunakan insektisida untuk penyepraian itu karena mungkin dikarenakan banyak air ya. Jadi sehingga nantinya bunga cabai ini harus dispray ya, agar bunga cabai ini kan nempel ya teman-teman. Oleh karenanya maka seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, ketika di musim hujan, cabai yang kita miliki harus dilakukan penyepraian ekstra ya teman-teman. Karena apa? Karena memang di musim hujan ini tentunya cabai yang teman-teman miliki itu akan rentan sekali terhadap daun yang kemudian akan menjadi keriting ya teman-teman. Sehingga untuk buah pun atau untuk bunga pun akan semakin rentan untuk cenderung dia menempel tidak sempurna ya teman-teman. Oleh karenanya maka kita harus melakukan penyepraian ekstra ya teman-teman, seperti itu. Sebagaimana yang telah simak di video sebelumnya, teman-teman sudah menyimak bahwa untuk melakukan penyepraian di fase generatif ya, di masa pembungaan seperti ini, tentunya teman-teman menggunakan Abasel dan KNO3 putih ya, sesuai dengan penjelasan di video saya sebelumnya ya teman-teman. Tapi di fase musim hujan seperti ini ya, teman-teman harus menggunakan ini dia ya bahannya teman-teman. Kita menggunakan Abasel ya teman-teman. Ini wajib atau mutlak untuk perawatan cabai karena dia mengandung abamectin ya. Nih untuk Abasel. Ini produk ini ya, ini baru ya. Kalau daerah saya bentuknya seperti ini. Dan kemudian untuk yang sesuai yang saya review sebelumnya, ini kemasannya seperti ini ya. Jadi hanya beda masalah kemasannya saja ya teman-teman. Ini. Jadi Abasel yang kiri dengan yang kanan itu sama-sama Abasel, memiliki bahan aktif abamectin ya. Dan memang baik sekali untuk perawatan cabai ya teman-teman. Nah kemudian untuk campurannya ya teman-teman, saya tetap masih menggunakan KNO3 putih ya untuk di fase generatif ya. Ini KNO3 putih sesuai dengan penjelasan saya di video sebelumnya bahwa KNO3 putih ini adalah sebagai perangsang bunga dan buah ya teman-teman, agar nantinya cabai teman-teman itu memiliki buah yang lebat ya teman-teman. Kemudian setelah menggunakan Abasel kemudian KNO, maka yang wajib teman-teman lakukan ya ketika cabai di fase musim hujan itu ya teman-teman. Teman-teman seperti biasa saya menggunakan asam amino ya, asam amino cair seperti ini bentuknya. Ini untuk asam aminonya. Nah, kemudian saya menggunakan ini dia ya teman-teman. Seperti biasa, ini adalah bubuk vanili ya, agar bunganya itu ya, bunga cabainya itu nempel, tumbuh sempurna ya teman-teman. Nih bubuk vanilinya seperti ini. Dan kemudian saya menggunakan ini dia teman-teman ya, perekat, perata, dan pembasah ya. Kalau di musim hujan teman-teman selain daripada menggunakan tadi yang saya telah jelaskan, maka teman-teman saya sarankan menggunakan perekat ya, agar nantinya insektisida yang dispray ke tanaman teman-teman, baik itu tanaman terong, baik itu tanaman cabai, jadi daya rekatnya itu kuat ya, sehingga nanti insektisida menempel ya, merekat di bunga ini ya, di bunga ini. Jadi nantinya si bunga ini ya teman-teman, dia tidak jatuh ya, dia akan menjadi buah sempurna ya, karena kita menggunakan perekat tadi ya.
Jadi insektisida itu tidak terbuang percuma di fase musim hujan, karena memang untuk penyepraian itu kalau di fase musim hujan itu harus betul-betul kita teliti ya. Untuk takarannya sendiri ya teman-teman, untuk perekat ini saya menggunakan 2 tutup ya. 2 tutup ini per 10 liter air ya teman-teman. Kemudian jangan takut overdosis ya, karena perekat ini tidak berpengaruh apa-apa, hanya karena dia merekatkan saja ya, merekatkan insektisida yang teman-teman miliki untuk melakukan penyepraian ke tanaman cabai ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini harganya murah ya teman-teman, bukan berarti saya jualan produk tertentu, menjual perekat ini sendiri, tapi teman-teman memang disarankan sekali menggunakan perekat ketika penyepraian di musim hujan ya teman-teman. Kalaupun teman-teman bisa membelinya di toko pertanian terdekat ya, karena memang untuk perekat ini banyak dijual di pasaran ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak ya di video saya, bahwa ini bunga cabenya itu sekarang luar biasa ya, lagi banyak-banyaknya ya teman-teman. Simak, luar biasa banyak sekali ya. Jadi alangkah sayangnya kalau kita melakukan penyepraian itu tidak maksimal ya, jadi nantinya tidak menjadi buah ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman bisa mencampurkan bahan-bahan tersebut ya, untuk kemudian abasel ya, abaselnya, kemudian teman-teman campurkan lagi KNO3 putihnya yang ini, kemudian teman-teman campur dengan bubuk vanili, dan terakhir teman-teman gunakan asam amino. Setelah asam amino barulah teman-teman mencampurkan perekat ini ya, diaduk semua ya dengan dosis sesuai dengan video saya sebelumnya, untuk abaselnya, untuk KNO, dan juga untuk vanilinya, bubuk vanilinya. Kemudian teman-teman menggunakan perekat yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia racikannya ya, seperti ini kalau sudah siap ya. Untuk abasel ya teman-teman, saya menggunakan 2 tutup ini ya, 2 tutup seperti ini. Kita tuangkan abaselnya seperti ini untuk abaselnya, lalu kita masukkan, campurkan di sini ya, kita kocok-kocok, aduk ya. Kenapa pakai tangan? Enggak apa-apa pakai tangan, nanti kita cuci tangan ya. Kemudian setelah kita masukkan abasel sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya, kita 2 tutup. Nah, kita masukkan lagi. Ini per 10 liter air ya yang saya gunakan ya. Kemudian seperti biasa kita menggunakan ini dia asam amino ya. Seperti biasa kita gunakan 2 tutup juga. 1 ya. Dua ya teman-teman. Kita kasih 2 tutup untuk asam aminonya. Kemudian setelah asam amino, ini dia teman-teman ya, ini adalah bubuk vanili ya teman-teman. Mungkin para petani cabai ya jarang menggunakan untuk bubuk vanili di fase pembungaan ya, tapi kalau saya menggunakan bubuk vanili ya teman-teman, agar nanti bunganya nempel sempurna ya teman-teman, dan menjadi buahnya nantinya menjadi lebat. Masukkan sama, kita menggunakan 2 sendok makan ya untuk bubuk vanilinya juga sama. Kita masukkan lagi. Nah kemudian setelah itu barulah kita masukkan, ini dia teman-teman, ini adalah susu ya teman-teman, susu kental sebagai nutrisi nantinya agar bunga cabai itu juga buahnya besar atau bagus ya teman-teman.
Kemudian kita masukkan, ini dia teman-teman, artis kita, KNO3 putih fase generatif ya, 2 tutup ya per 10 liter air. Masukkan lagi 2 tutup saja ya teman-teman. Kita masukkan juga. Barulah terakhir, ini dia ya teman-teman. Ini adalah perekatnya ya, perekat agar nanti insektisida yang telah racik kita, yang telah ramu, yang telah kita campurkan tadi ini ya, dengan menggunakan perekat ini, maka insektisida itu tidak terbuang percuma ketika di saat musim hujan ya teman-teman. Karena memang ini tujuannya pada video kali ini semoga bermanfaat. Di masa musim hujan itu memang harus menggunakan perekat ya teman-teman, seperti ini, agar nantinya insektisida itu menempel di tanaman yang teman-teman miliki, baik pun itu cabai, baik pun itu terong ya. Ya inilah dia teman-teman racikannya ya. Jadi ini udah siap ya. Kalau sudah seperti ini per 10 liter air ya, ini udah siap dicampur dengan 10 liter air, dan nanti barulah kita bisa menyempraikannya langsung ke tanaman yang kita miliki ya teman-teman, seperti ini. Yang baru menemukan channel ini dan bergabung di channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.